Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian kitab Al-Hikam yang saya hormati, mari kita buka pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila ma nawami salafun as-solihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Al-mu'minu yushghiluhu as-sana'u 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tushghiluhu huququllahi an ayyakuna li hududihi dzakiran. Al-mu'minu ta wong mukmin iku yushghilu nyibukno hu ing al-mu'min apa as-sana'u muji utawa ngelem alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala an ayyakuna saking yen to ana sapa mukmin li nafsihi kedue awak dhewe ne mukmin syakiron iku wong kang muji, iku wong kang ngelem. Orang mukmin sejati adalah orang yang sibuk memuji Allah, sibuk mengagungkan Allah, sehingga tidak sempat memuji dirinya sendiri. Itu yang dimaksud al-mu'minu yushghiluhu as-sana'u 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran. Jadi waktunya, pujiannya itu lebih mengarah kepada memuji keagungan Allah. Jadi mboten narsis, malah memuji dirinya sendiri. Ketika berhasil melakukan satu kebaikan, itu ya yang dipuji Allah. Jadi kita boleh membanggakan amal kebaikan kita, amal ibadah kita, tapi yang kita banggakan itu adalah Allah, ya, anugerahnya Allah. Jadi ketika kita selesai melakukan satu kebaikan, mboten alhamdulillah aku iso ngelakoni iki, mboten, tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bisa melakukan ini. Jadi yang kita puji itu Allah, bukan diri kita sendiri. Itu mukmin sejati, mukmin ideal. Selama ini kula jenengan sedaya kan mboten ngoten nggih. Lebih banyak concern, lebih banyak sibuk memuji dirinya sendiri. Nek ngelakoni apik, nek ngelakoni elek malah kadang-kadang nyalah-nyalahno wong liya. Kalau mukmin sejati tidak seperti itu. Ketika selesai melakukan atau menghasilkan satu prestasi, itu malah disandarkan langsung kepada Allah. Sampeyan kok iso hebat ngono ya? Gak aku sing hebat Gusti Allah. Gusti Allah mentakdirkan saya bisa seperti ini. Kalau yang dilakukan kok bertentangan dengan ajaran agama atau satu kesalahan, itu dinisbatkan ke dirinya sendiri utawa dinisbatno nang setan. Itu yang mukmin sejati. Wa tushghiluhu lan nyibukno hu ing
mukmin apa hukukullahi pira-pira hae Allah. Jadi dia lebih sibuk mengurus kewajibannya. An ayyakuna li khududihi dzakiron. An ayyakuna saking yen to ana sapa mukmin li khududihi maring bagian awake mukmin dzakiron iku wong kang eling. Jadi orang yang lebih sibuk mengurusi kewajibannya sehingga dia tidak begitu memperhatikan hak-haknya. Soalnya setiap kewajiban itu kan dibarengi dengan fasilitas atau hak. Dengan misalnya di perusahaan kan wajib melakukan pekerjaan. Nah, melakukan pekerjaan itu kan kewajiban. Nanti kalau kewajiban ini sudah dilaksanakan, jenengan kan punya hak untuk mendapat gaji. Nah, orang mukmin sejati itu justru dia itu lebih konsentrasi ke kewajibannya. Sehingga hak-haknya itu tidak begitu terurus. Hak-haknya tidak begitu terurus. Gak patut direken. Jadi dia lebih fokus pada kewajibannya. Ini juga yang diajarkan dalam urutan salah satu ayat di surat Al-Fatihah kan gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada ulama tafsir yang menafsirkan kenapa na'budunya itu kok di awal. Karena na'budu ini kan berkaitan dengan kewajiban. Nasta'innya itu baru hak. Jadi menyembah Allah dulu di benerno baru nanti mendapat pertolongan. Selama ini yang banyak kan nggak seperti itu. Jadi haknya aja yang dituntut, ya Allah tolonglah saya gini. Tapi kewajiban dia sebagai hamba itu tidak begitu diperhatikan. Nah ini kebalik ini. Jadi setiap kewajiban itu selalu disertai dengan fasilitas, dengan hak, dengan anugerah-anugerah yang diperoleh oleh orang yang melakukan itu. Tapi sing akeh wong iku lebih sibuk ngurus haknya, tapi kewajibannya tidak diurus. Nah, dalam muamalah dengan Allah juga seperti itu. Jadi dongo-dongo, wiridan itu lebih sibuk ke urusan pribadinya. Jadi gak sempat memuji Allah. Memuji Allah pun ku kadang-kadang dikait-kaitno karo urusan pribadi. Golek wirid ngono. Wirid asma-asmane Allah itu kan kathah. Yo ana Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kuwi digoleki sing endi sing kira-kira menguntungkan. Oh, Ar-Razzaq, zat yang banyak memberi rezeki. Wah. Jadi sampai mencari wirid aja itu kita itu kadang-kadang masih sibuk mempertimbangkan urusan pribadi kita. Tahajud yang ngono, wah iki ya Allah mumpung iki waktu mustajab jenengan paringi rezeki ingkang kathah. Oh, jadi kenikmatan munajat dalam tahajud dimanfaatkan untuk urusan duniawi. Ngoten niku mboten sae. Ndak haram mboten nggih. Cuma tensinya itu dikurangi. Jadi kita itu seyogjanya lebih sibuk dengan ngurus kewajiban. Jadi kewajibanku nang Gusti Allah iku wis tak penuhi apa durung sih. Jadi nanti hak itu mengikuti. Haknya panjenengan ketika sudah melaksanakan kewajiban itu akan mengikuti. Jadi itu al-mu'minu yusghiluhu as-sana'u 'alallahi ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiron wa tusghiluhu huququllahi an ayyakuna li hududihi dzakiron.
Seorang mukmin sejati akan lebih sibuk memuji, mengagungkan Allah daripada memuji dirinya sendiri. Dia akan lebih sibuk dengan kewajiban-kewajibannya, sehingga hak-haknya itu tidak begitu diperhatikan, tidak begitu diurus. Tapi meskipun nggak diurus ini, Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hamba, kan nggak mungkin. Dengan ngelakoni kewajiban terus haknya tidak diberikan itu tidak mungkin. Iya nek bose jenengan manusia itu masih mungkin seperti itu. Kerjane wis serius, mempeng, wayahe bayaran ditinggal minggat misalnya. Nah, itu kan haknya jenengan dirampas oleh bos. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Jadi wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi iwadon aw yatlubu minhu gharadon. Jadi yang kalam hikmah yang atas itu tentang ikhlas ya, tentang ikhlas, tentang syukur. Ini ganti topik tentang mahabbah, tentang cinta. Laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi aywadon. Laisa ora ana sapa al muhibbu wong kang cinta, wong kang seneng, alladzi ku kang yarju kang arep-arep sapa alladzi utawa al muhib min mahbubihi saking kang den senengi alladzi iwadon ing ganti au yatlubu utawa nuprih sapa al muhib minhu saking mahbub gharadon ing tujuan. Jadi orang yang mencintai itu bukan orang yang ketika memberikan sesuatu, ketika melakukan sesuatu untuk yang dicintai dia mengharap imbalan. Jadi wong sing cinta iku ora wong sing waktu ngekei iku arep-arep akan dikasih balasan. Soalnya nek wong ngekei terus arep-arep balasan itu bukan orang yang cinta, orang yang sedang bertransaksi, orang yang sedang bertransaksi. Jenengan ngekei duit nang tonggone, terus tonggone ngekei rokok, nah itu kan bertransaksi. Tapi kalau orang yang cinta itu tidak seperti itu. Dia mengasih sesuatu tidak berharap apa-apa dari yang dikasih. Fa innal muhibba mongko sak temene wong kang cinta man iku wong ya bedulu kang nyurahno, mencurahkan, memberikan, nyurahno sapa wong laka kedue sira. Laisal muhibbu man tabdulu lahu. Laisa ora ana sapa al muhibbu wong kang cinta iku man wong tabdulu kang ngekeki sapa sira lahu kedue al muhib. Jadi orang yang cinta, orang yang seneng itu adalah orang yang ketika berbuat sesuatu, yang ketika memberi sesuatu pada orang yang disenangi, itu dia tidak berharap balasan, dia tidak berharap apa-apa. Itu pecinta sejati. Kalau orang memberi sesuatu terus berharap mendapatkan imbalan atau bahkan berharap mendapatkan balasan yang lebih, itu bukan karakter orang yang mencintai, tapi orang yang sedang bertransaksi. Nah, kalau definisi pecinta itu seperti itu, berarti teng donya niku mboten enten pecinta sejati, niku mboten enten, nggih. Pecinta sejati apalagi kepada Allah niku mboten enten. Sak ikhlas-ikhlase wong, Pak. Itu
tetap punya harapan ya, ketika melakukan ibadah, ketika sedekah, ketika semacam-macam, dia pasti tetap punya harapan. Nggak mungkin, berarti intinya manusia itu nggak mungkin bisa mencintai secara tulus kepada Allah. Justru yang bisa ini hanya Allah, yang bisa ini hanya Allah. Jadi kula jenengan sedaya ndak mungkin ini berbuat sesuatu terus ndak berharap apa-apa, itu ndak mungkin. Masuk ikhlasnya sundul langit lah misalnya nggih. Ana wong wis aku ibadah gak arep apa-apa aku. Ndak berharap, gak pengen mlebu swarga, ya ora pengen terhindar dari neraka. Lah terus ibadahmu itu aku pokoknya pengen ridhone Gusti Allah. Loh, masih ada harapan, tetap masih ada harapan. Nah, jadi yang benar-benar mencintai itu ternyata Allah kepada kita. Jadi definisine wong sing seneng kan wong sing ngekei terus ndak punya harapan, ndak punya keinginan untuk dibalas. Dan yang bisa melakukan itu kan hanya Allah, Pak. Allah ndak pernah membutuhkan kita. Allah ndak pernah berharap balasan dari kita. Tapi Allah tetap mengasihi, ya, tetap mengasihi kita, dikasih nikmat, dikasih anugerah. Oh, itu kan pecinta sejati, Pak. Pecinta sejati. Jadi sing asli ini, sing seneng kula teng panjenengan sedaya niku Gusti Allah. Mboten kok kula jenengan sedaya niku mencintai Gusti Allah, mboten. Allah yang mencintai kita. Kenapa? Karena orang yang mencintai adalah orang yang ketika memberikan sesuatu tidak punya harapan, tidak punya kebutuhan pada yang diberi. Lah nek ngoten, Mbak, berarti Gusti Allah itu betapa cintanya kepada kita, kan ngoten. Lah Gusti Allah kan mboten butuh kula panjenengan sedaya to. Tapi kok tetap dikasih. Tetap dikasih rizki, tetap dikasih kesehatan, tetap dikasih, semua dikasih. Padahal di kalam hikmah yang telah lalu, la tanfa'uhu maksiatuka, ya, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiatuka. Umpama awakmu iku ibadah njungkung, iku ya ndak ngefek apa-apa bagi Allah. Umpama wong sak donya iku umpamane kafir kabeh, Allah juga enggak terkurangi kebesarannya. Jadi enggak sama dengan presiden, Pak. Kalau orang sak Indonesia itu sepakat enggak ada yang mengakui presiden, wah ya hilang legitimasinya. Iku nek presiden, nek Gusti Allah mboten, Pak. Corong sak donya iku elek kabeh, tidak berpengaruh apa-apa pada kebesarannya. Jadi kalam hikmah ini menyadarkan kita betapa cintanya Allah kepada kita, betapa cintanya Allah kepada kita. Wong ora butuh apa-apa loh, kok ngekei terus. Nah itu kan luar biasa. Jenengan pergi ke Jakarta misalnya. Pergi ke Jakarta atau ke suatu tempat, terus kentean sangu, toleh gitu. Terus ada orang yang enggak jenengan kenal, enggak punya keinginan pada Anda, terus ngene ae. Nginep nang omahku ae. Nginep nang omahku ae. Iku omah iki sampean nggone nginep umpamane seminggu ae. Dadi seminggu dikei di sili omah dikon nginep, yo bendina dikei sarapan misalnya, dikei mangan, engko mulih isih disangoni maneh. Niku
jenengan nggak akan lupa dengan orang itu. Lah iya ono wong kok apike ngono. Gak kenal aku, gak tahu njaluk tulung aku, tapi kok memberi banyak pada saya. Nah, itu baru level kepada manusia. Nah, tapi naifnya kita, hubungan kita pada Allah kok malah nggak seperti itu. Sebaiknya itu kan malah lebih lah ya Gusti Allah itu ndak butuh saya, ndak butuh ibadah saya, ndak butuh amal kebaikan saya, kok setiap hari mengasihi saya, setiap detik mengasihi saya. Nah, berarti betapa besarnya cintanya Allah kepada kita. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bustami itu wiridannya itu seperti itu ya. Redaksinya itu seperti itu. Jadi mboten wiridan-wiridan konvensional itu mboten. Jadi di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah itu dijelaskan salah satu yang membuat Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat derajatnya oleh Allah itu ya wiridannya ini. Jadi wiridannya ngeten cara Jawa ini, ya Allah kula seneng jenengan niku wajar. Lah wong kula butuh jenengan. Jadi ya Allah, saya mencintaimu itu wajar. Wong saya butuh pada kebaikanmu. Yang enggak wajar niku jenengan. Kok seneng kula? Jadi wiridannya niku ngoten. Jadi dengan pola wiridan seperti ini kan kita mendapat sedikit, mendapat banyak itu kan rasanya kan luar biasa. Jadi masa dikai titik itu kan ya Allah ce api aneh Gusti Allah itu. Wong gak butuh aku dikai terus. Ini salah satu wiridannya Abu Yazid Al-Bustami yang menjadikan beliau itu diangkat derajatnya menjadi wali nih Gusti Allah nih. Jadi ya Allah, saya senang kepada engkau itu wajar. Lawang saya butuh engkau. Yang enggak wajar niku jenengan. Kok seneng kula niku kayak apa kabarane? Wong jenengan ku mboten butuh kula, mboten pengen sesuatu saking kula, tapi kok jenengan kok seneng kula. Itu wiridannya Abu Yazid Al-Bustami. Jadi pecinta sejati itu ternyata hanya Allah. Allah kepada manusia, Kalau kita manusia niku masuk ikhlasi sundul langit tetap tidak bisa berbuat dan tidak berharap apa-apa itu mboten saged, Pak. Mboten saged. Pasti punya harapan. Aku amal ibadah ngelakoni apik cuma pengen dianggap kawulane Gusti Allah sing apik. Berarti kan masih tetap ada gharadon itu keinginan, tetap ada keinginan kan. Jadi intinya guys mboten saged manusia mencintai secara sejati kepada Allah. Nah, untungnya Gusti Allah ini kok memaklumi. Jadi kula jenengan sedaya niku umpamane hubungannya dengan Allah itu kok hubungan transaksi niku nggih tetap dimaklumi. Banget apiane Gusti Allah niku. Ya Allah, saya sudah beribadah. Saya sudah sholat subuh berjamaah, jenengan sukani ganjaran Gusti. Ini meskipun sifatnya transaksional tapi Allah memaklumi. Cuma levelnya ini pun level rendah ngoten mawon. Padahal cara adil-adilan umpamane didhawuhi Gusti Allah nu kowe iso salat subuh iku sing ngekeki kesehatan sapa? Nggih jenengan Gusti. Terus hidayah iku konggone sapa? Nggih jenengan Gusti. Kok njaluk balasan maneh? Cara dikono-kono nggih
nggih izin lah nggih. Kula jenengan sedaya kan izin nggih. Tapi kok Allah itu kan asyakur, maha memaklumi, wis dimaklumi ya. Kali Gusti Allah dimaklumi. Bahkan dawuhnya Allah kepada Nabi Dawud itu ya Dawud ukti al-katsir wa ardo bil yasir. Jadi ya Dawud, kowe iku syukura nang aku. Aku iku zat sing akeh nek ngekeki, dan aku ridho dengan bentuk terima kasih yang sedikit. Okay. Ukti al-kasir wa ardo bil yasir. Jadi menuso itu tak kei sembarang kalir. Terus balasannya, misalnya balasannya hanya sujud kepada saya, itu saya sudah ridho. Itu dawuh Gusti Allah. Jadi ukti al-kasir wa ardo bil yasir. Itu juga penampakan dari sifat Allah asyakur. Asyakur itu maha membalas kebaikan. Jadi manusia itu berbuat apik titik itu, kalau Gusti Allah itu dibalas berlipat-lipat. Itu nek cara kerene manifestasi dari sifat Allah asyakur. Dikai akeh tapi berterima kasihnya itu sedikit, niku Allah sudah ridho. Diperintah ngelakoni suatu amalan, dilakoni temenanan karo salah-salah titik, itu Allah memaklumi. Nah, itu asyakur, maha membalas kebaikan. Wonten ulama sing ngarani maha memaklumi, mohon rimakno. Kalau Gusti Allah nuntut ideal pada kula jenengan sedaya, wah wis gak ono sing layak diterima Pak amale niku. Dikongkon ikhlas ya kadang-kadang isih ono maksud tertentu. Dikongkon sembayang sing khusyuk, kadang-kadang pikirane nang ndi-ndi. Cuma untungnya Allah itu punya sifat asyakur, maha memaklumi. Jadi laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi iwadon aw yatlubu minhu gharadon. Fa innal muhibba man yabdulu laka laisal muhibbu man tabdulu lahu. Jadi seneng niku kan nggih tingkat-tingkat nggih. Seneng, cinta itu kan bertingkat-tingkat. Jadi jenengan sah saja kalau mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah. Niku sah-sah saja. Mboten kok langsung berdasarkan kalam hikmah ini, wah kamu itu bukan pecinta itu, masih berharap, mboten. Jadi cinta itu kan bertingkat-tingkat. Ono sing cinta tingkatane arek cilik itu kan cinta karena yang dicintai sering memberi sesuatu, itu kan kaya arek cilik, Pak. Arek cilik niku seneng, Pak, nek seneng marang wong sing sering ngekeki. Cung rene tak kei dhuwit. Oh niku wis seneng arek cilik. Nah, mental kita itu kadang-kadang juga seperti itu, ya. Seneng Allah karena Allah banyak memberi kepada kita. Seneng Kanjeng Nabi, soalnya Kanjeng Nabi yang akan memberi syafaat pada kita. Jadi cara kereng-kerengan ngono ya ora pantes niku. Senenge kok ngenteni nek ana keuntungane nang awakmu gitu kan. Cuma ya niku wau mboten napa-napa nek level-e masih di situ. Terus yang kedua, senang karena yang disenangi itu punya kelebihan.
yang disenangi punya kelebihan. Ini rodok munggah titik. Jadi ketika yang disenangi punya kelebihan dibanding yang lain dalam satu sisi, nah, terus dia menjadi senang. Niku nggih saged mawaddah. Terus yang level paling tinggi itu senang karena yang disenangi memang pantas untuk disenangi. Nah, jadi kita mencintai sesuatu karena sesuatu itu memang pantas dicintai, utawa jane ya mergo sesuatu, cuma banget akeh sesuatu kelebihan yang dimiliki sehingga dia nggak bisa mengungkapkan. Seneng iku mergo apa? Gak ngerti ya, pokoknya seneng. Itu sampai itu mungkin begitu banyaknya kelebihan yang dimiliki sesuatu itu sehingga kita sampai nggak bisa mengungkapkan dalam kata-kata. Itu tentang mahabbah, kalam hikmah tentang mahabbah. Laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sairus sairina. Laula mayadinun nufusi, lamun ora krana medan-medan arupa nafsu, ma tahaqqaqa ora dadi nyata apa sairus sairina perjalanane wong kang berjalan menuju Allah. Sairus sairina perjalanane wong kang berjalan menuju Allah. Idla masafata krana ora ana jarak iku maujud bainaka ing dalem antarane sira wa bainahu lan antarane Allah. Ya. Jadi konsep dasar ilmu tasawuf itu kan mengajak orang berjalan, berlari, bersegera menuju Allah, kan ngoten. Tapi kadang-kadang kan ono wong berengkel, nyerekal. Lah iya, Gusti Allah wis cedhek nang awakmu kok. Kowe berjalan menuju Allah iku pirang kilo jarake. Wah, sama Al-Hikam diterangkan. Sebenarnya manusia itu sangat dekat. Nah, kita itu sangat dekat dengan Allah. Cuma ada nafsu-nafsu yang menjadikan jarak antara kita dengan Allah. Benar bahwa Allah itu sangat dekat sekali dengan kita. Cuma ini kedekatan kita dengan Allah itu dihalangi nafsu-nafsu yang kita miliki. Nah itu maksudnya laula mayadinun nufusi matahaqqaqa sairus sairin. Jadi ayo kita berjalan menuju Allah, ayo kita berlari menuju Allah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Ayo kita bersegera menuju Allah. Itu maksudnya sebenarnya Allah itu memang dekat dengan kita, tapi karena ada nafsu, karena ada syahwat kita, seneng duit, seneng wong wedok, seneng panganan, nah, itu menjadikan jarak antara hati kita dengan Allah. Lah, caranya berjalan menuju Allah itu bagaimana? Ya itu tadi, dengan melewati nafsu-nafsu itu tadi. Melewati nafsu-nafsu itu tadi. Tapi mboten usah ekstrim. Oh, ini berarti nafsu harus kita hilangkan, mboten. Kita ikut ajarannya Al-Hikam saja. Jadi nafsuka matiyatuka farkub biha. Nafsumu itu seperti kuda liar. Jadi kendalikan saja, Jadi nggak usah dibuang, nggak usah dihilangkan, kendalikan saja. Jadi kuda liar itu nek sudah terkendali terus dinaiki, wah itu semakin cepat menuju ke tujuan. Lah nafsu kita itu seperti kuda liar. Tapi kalau kita kendalikan,
dan kita jadikan alat menuju Allah, oh itu semakin cepat. Misalnya kita punya nafsu seneng dunya, mboten napa-napa, jenengan turuti mawon, asalkan dalam ranah halal loh ya. Jadi jenengan punya kecintaan pada harta, mboten napa-napa nek terus al-hikam, ndak apa-apa. Itu turuti saja asal dengan cara yang halal, dengan kerja keras untuk mengumpulkan harta. Engko nek wis duwe akeh, duwe harta banyak, hartanya ini dibuat istilahnya modal untuk berjuang di agama Allah. Jadi itu nafsu kita itu kan kita kendalikan. Jenengan umpamane seneng nek roh wong wedok ayu umpamane. Manusa kan ngono. Mboten napa-napa. Jadi itu manusiawi. Cuma jangan dituruti. Diempet mawon. Jadi jenengan umpamane seneng wong wedok. Mboten bojone jenengan. Gak apa-apa, jenengan simpen wae. Jenengan simpen mawon. Jadikan alat takarub kepada Allah. Ya Allah, jane kula seneng kali wong wedok niku. Cuma krana kula nuruti hukume jenengan ya Allah. Kula empet mawon. Loh itu justru menjadi alat takarub kita kepada Allah. Mboten usah ekstrim. Wah, dosa atimu nyimpen mboten. Dikendalikan mawon. Dikendalikan. Lho mboten dosa, Pak. Mboten seneng tiyang ning mboten dosa, Pak. Sing dosa niku kan selingkuh. Lah niku sing dosa kan niku. Jadi seneng dikendalikan. Nek memang enggak halal yo diempet. Dengan empet mawon terus diniati, ya Allah. Kula niku seneng niku tapi mergo niku mboten halal kangge kula. Nggih kula empet mawon. Kelompet mawon. Nah itu justru bisa menjadi alat bertakarub kepada Allah. Sampai teng kitab Uqudul Lujen itu kan wonten cerita seorang wali Abdullah Al-Haddad itu kan keramat. Jadi seorang pandai besi ketika membakar besi itu tidak pakai alat. Jadi tangannya ini wis digawe nyekel, gawe pisau, gawe keris niku nggih dicekel di tangane ngoten mawon. Akhirnya ada salah satu orang yang wong iku kok dikeramat ngono iku. Wirite apa? Ijat aku tak dolin, tak takok. Amalane apa kok nyekel geni kok kaya nyekel es batu ya. Padahal itu api-api yang bukan api-api sembarangan kan, api untuk membakar besi itu kan derajat panasnya kan tinggi banget. Akhirnya tiang niku wau dolin teng napa niku teng gen kerjane niku nggih sawang mawon nggih. Nyekeli wesi, nyekeli bara niku wis kangge tangan. Wah, akhirnya Pak Abdullah, aku tak nginep nang omahe sampean ya. Jadi wong iki wau nginep karena punya tujuan menawa amalan tirune. Nggih monggo nek nginep teng omah kula. Mungkin nek sore monggo teng nginep teng omah kula. Akhirnya nginep sampai 3 hari 3 malam. Jadi malam pertama diperhatekno biasa ae wong iki. Mari sholat isya yo turu terus tangi yo sholat subuh ngoten mawon. Jadi ndak ada amalan-amalan khusus. Oh, mungkin sungkan karo aku. Gak digetokno, wis tak nginep maneh. Akhirnya malam kedua menginap lagi. Di perhatekno yo gak ono sing beda. Ya biasa amale kaya wong kebanyakan. Sampai malam ketiga akhirnya penasaran terus takok, Pak Abdullah, terus terang saya menginap di rumah Anda itu
pengen roh amalane sampean. Gawe maca wirid napa atau nglakoni poso napa. Tapi 3 dina iki kula perhatekno kok jenengan ya biasa ae. Waya sarapan ya sarapan, kok gak ono amal sing khusus. Tapi kok duwe keramat bisa memegang bara api terus gak kepanasan jenengan niku ceritane kayak napa. Nah, akhirnya Abdullah Al-Haddad ini, Al-Haddad itu pandai besi, tukang membuat benda-benda tajam. Oh niku ta, ngene lho Pak, ceritane niku ana ceritane. Ora gelem. Suatu ketika terjadi musim paceklik. Terus perempuan itu ndak ada yang bisa dimintai bantuan ya kecuali Abdullah ini tadi. Akhirnya karo isin-isin titik ngoten dolen nang omahe Abdullah Al-Haddad. Pak, tulung kok Pak, njaluk berase, cara mriki ngoten. Njaluk berase njaluk panganane. Oh iya. Aja meneh panganan. Donya ku tak kekno kabeh. Nek mbok jaluk. Tapi kowe kudu gelem karo aku. Ngoten. Waduh. Meneng mawon sing arek wedok niku, meneng karo keberatan. Akhirnya disuguhi kali Abdullah Al-Haddad niku, disuguhi roti. Disuguhi roti ditinggal mlebu pawon, masuk ke dapur, terus ngurus-ngurus dapur. Dipangan. Roti ini niku mboten dipangan. Sampeyan pangan niku. Niki lillahi taala ta, Pak. Gak, kowe nek awakmu gelem karo aku, gelem gampangane tak rabi aku ya gak apa-apa. Wah, mboten nek ngoten. Terus ngoten mawon. Terus mlebet malih teng dapur. Suwe-suwe mikir. Abdullah Al-Haddad niku suwe-suwe atine mikir. Ayo. Aku cek tega nih. Tadi dia tuh berdialog dengan hatinya sendiri. Aku cek tega nih. Ono wong kleson njaluk panganan nang aku. Kok isih tak peksa tak kok menuruti nafsuku. Wong kok gak pantes sing ngene rek. Akhirnya keluar terus ngomong. Mbak, sampean pangan niku. Sampean pangan. Wis aku ikhlas lillahi taala. Sampai gak gelem lah. Oh, niku terus perempuannya itu bener ta Pak? Niki lillahi taala. Nggih, lillahi taala. Engko sampean tak kei panganan. Wis niku sampean pangan. Terus tiang wedok niku mau ndonga. Allah. Alaihi annaro fid dunya wal akhirah. Jadi banget senenge arek wedok niku pancen sing diomongno wong niki bener. Jenengan haramkan baginya api baik di dunia maupun di akhirat kelak. Niku dungane arek wedok niku. Nah, dereng sempat dipangan, Pak. Niku mantun manggakno Abdullah Al-Haddad niku wis monggo sampean pangan wis. Gak iku gak mergo sampean gelem karo aku. Wis sampean pangan bila. Nek cara tiang zaman biyen niku nyugokno gendi niku, Pak. Jadi ada bara yang meletik teng awake. Nggih, ana wawa sing mecetat teng awake. Niku lho, kok gak panas katanya ngoten. Lho, kok gak panas. Terus akhirnya jemoki wawa. Lho, kok gak panas to. Niku banget senenge Abdullah Al-Haddad niku terus metu. Jadi ya mar'ah absyiri. Qad istajaballah du'aaki. Wahai perempuan, berbahagialah. Allah sudah mengabulkan doamu.
Allah sudah mengabulkan doamu. Aku mau nang mburi kena wowo. Iku gak krasa apa-apa. Nah, perempuan ini saking senenge dongane diijabahi Gusti Allah niku langsung sujud. Sujud syukur terus meninggal dunia. Itu hikayah di kitab Uqudul Lujan niku wonten. Nah, sejak saat itu Abdul Al-Haddad itu tidak mempan api baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dungane wong wedok niku wau. Terus akhirnya tiang sing nginepi wau. Oh ngono ceritane. Berarti gak kena ditiru gitu. Gak kena ditiru, Pak. Tak sangka iku bae jenengan duwe wirid atau poso napa tapi tak tiru. Ndak, itu ceritanya seperti itu. Kaidah ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas di hatimu, Allah tidak seperti itu. Nah, itu zatnya Allah. Jadi zatnya Allah. Jadi mengenali Allah itu ya wis pokoknya Gusti Allah itu apa? Gusti Allah itu berbeda dengan makhluk, titik. Hanya itu, hanya sampai di situ. Itu martabat ahadiyah. Yang kedua martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah itu mengenali Allah melalui sifat-sifatnya, melalui asma-asmanya Allah, seperti diperkenalkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya Kanjeng Nabi. Oh Allah itu Ar-Rahman, oh Allah itu Ar-Rahim, oh Allah itu Asy-Syakur. Pokoknya jenengan mengenali sifat-sifatnya Allah itu, nah itu berarti ma'rifate jenengan ma'rifat level ahadiyah, ahadiyah. Nah, jenengan wis ngenali sifat-sifatnya Allah niku wau, iku ya wis diarani wong makrifat jenengan. Jenengan bisa dinamakan orang yang makrifat. Nah, biasanya wong-wong filsafat yang sampai tersesat, sampai menjadi murtad atau menjadi kafir itu kan mereka berusaha mengenali Allah sing level pertama nih. Padahal ini wis gak mungkin. Soalnya Allah itu kan maha tidak terbatas, akale menuso itu terbatas. Iku wis mentoko kaya apa ya gak iso. Nah, orang wusul, orang ma'rifat itu ketika sudah mengenali Allah dalam level kedua ini sudah bisa dinamakan orang yang ma'rifat. Nah, yang level ketiga, martabat ketiga itu martabat tajalli syuhudi jenenge. Tajalli syuhudi. Tajalli syuhudi itu mengenali Allah melalui ciptaannya. Nah, jadi mengenali Allah melalui ciptaannya. Jadi jenengan umpamane angen-angen ana manuk jenengan sawang. Gusti Allah itu Maha Kuwasa. Kok manuk kok iso miber padahal sayape ya gak digerak-gerakno kok gak lugur misale. Itu juga salah satu bentuk pengenalan jenengan kepada Allah. Jadi mengenali Allah melalui asarnya. Asarnya itu pokoknya semua yang ada di dunia ini itu menuntun kita untuk mengenali Allah. Lah, jenengan yang wis iso nyambungno sing martabat ketiga dengan martabat kedua, iku jenengan pun tiang makrifat jenenge. Jadi Allah itu kan punya sifat Al-Qadir, maha kuasa umpamane. Terus jenengan memperhatikan satu fenomena teng alam iki biasane ana wong iku duwe akeh iku pinter kerja utawa menghasilkan satu produk sing luar biasa, terus produknya laris, terus duwe akeh. Terus kemudian ada fenomena ana wong yo gak pinter kerja,
yo gak duwe produk kan, cuma menghasilkan uang banyak misalnya. Terus jenengan pikir, jenengan angen-angen. Misalnya dulu itu kan ada kasus Ponari ini, Ponari sing kalih batu ajaib niku lho ya. Itu kan satu hari itu kan ada yang mengatakan itu kan menghasilkan 50 juta sedino. Terus jenengan angen-angen, Gusti Allah jan maha kuwasa tenan. Ono bocah cilik yo gak pinter mergawe, yo gak menghasilkan produk yang istilahnya istimewa, hanya berbekal batu ajaib, cara Jawane ndoke gluduk, kok yo menghasilkan seperti itu. Nah, jadi jenengan menyambungkan fenomena ini dengan oh berarti Allah itu memang maha kuasa. Nek ape ngekei rezeki wong itu ya wis gak perlu pertimbangan, oh iki kudu sing pinter nyambut gawe mboten. Jadi innallaha yaf'alu ma yasha. Nah, menyambungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini dengan sifat-sifatnya Allah sebagaimana dikenalkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini berarti jenengan wis makrifat. Ndak usah berharap lebih ya. Wong diarani makrifat ku nek wis dipetuki cahaya, wah niku malah jelas palsu niku. Jelas palsu malah. Jadi jenengan ketika sudah bisa mengaitkan bahwa setiap peristiwa yang ada di dunia ini, ya, termasuk kula jenengan sedaya, itu adalah penampakan dari sifat-sifatnya Gusti Allah. Soalnya sifat-sifatnya Gusti Allah, asma-asmane Gusti Allah, sebagaimana yang kita kenal di Asmaul Husna nih Pak, itu pasti tembus teng makhluke, okay? Pasti tembus teng makhluke. Jadi contoh Ar-Razzaq, Allah maha memberi rizki. Karena Allah itu Ar-Razzaq, maka setiap makhluk hidup pasti akan mendapatkan rizkinya. Ndak peduli sing iso nyambut gawe, sing cacat, sing pokoknya selama dia hidup, dia akan tetap mendapat rizki. Karena Allah punya sifat Ar-Razzaq, kan ngoten. Waladzi adhaka wa abka. Allah punya sifat membuat tertawa, membuat menangis. Nah, Allah punya sifat membuat makhluk hidup tertawa, membuat manusia bisa tertawa, membuat manusia bisa menangis. Karena Allah punya sifat itu, maka manusia dalam kondisi yang bagaimanapun pasti akan mengalami ini, dan itu tidak bisa ditolak. Mboten enten wong iku saurip-uripe gak tahu guyu, mboten saged. Utawa wong iku uripe enak gak tahu nangis, iku mboten saged. Setiap orang pasti mengalami tertawa dan menangis. Kenapa? Karena yang membuat tertawa, membuat menangis itu Allah. Jadi Allah punya sifat membuat orang tertawa, membuat orang menangis. Jadi ana wong melawarat, umpamane gak duwe apa-apa, wayahe guyu, ya guyu. Wayahe guyu ya guyu. Itu kalau nek diangen-angen kan mboten masuk akal. Wong iku uripe lara kabeh ngono kok ya guyu, kok ya guyu cekakaan misalnya. Karena Allah punya sifat membuat orang tertawa. Yuhyi wa yumit. Nah, Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Nah, ini karena memberi hidup dan memberi mati itu merupakan salah satu sifat Gusti Allah, pasti terjadi atau pasti apa itu nembus nek cara Jawane teng makhluke, termasuk manusia. Jadi karep gak karep kuwi nek wayahe mati ya mati. Oh, nek mati tergantung manusiane kan mboten enten. Kadang jenengan takoki gak ono Pak wong pengen mati mboten enten.
kecuali orang-orang yang memang mahabbah itu Gusti Allah pun mentok nih ya, mentok. Jadi setiap makhluk hidup termasuk kita itu kan objek yang menjadi penampakan sifat-sifatnya Gusti Allah, sifat-sifatnya Gusti Allah. Ono wong pamane wayu, cara logikane jenengan wayu, bojone welek misale. Ya mboten napa-napa wong Allah punya sifat Al-Qadir. Oh mboten usah jenengan ini enggak masuk akal ini. Kok enggak masuk akal. Mboten usah ngoten ya ndak apa-apa. Ono kok wayu kok oleh bojone kok apa to ganteng welek iki. Nah itu justru itu menunjukkan Allah itu maha kuasa. Ngoten mawon nggih. Oh berarti Allah maha kuasa. Oh wong ayune ngono kok bojone kok eleke ngono. Itu ada cerita ya, ada cerita dulu itu wonten tiang wedok teng Madinah ku ayu-ayune sahabat, ayu-ayune sahabat. Sing nglamar iku akeh. Tapi gak diterima. Apa nrimo iki sungkan karo iki, apa nrimo iki sungkan wayu, Pak. Kalih Kanjeng Nabi dirabekno karo wong lanang sing welek. Oh, sahabat sing welek. Sing ngongkon Kanjeng napa sing gampangane sing nikahno Kanjeng Nabi purun mawon. Dadi sing lanang iku wis wireng welek, sing wedok niku wayu. Dirabekno nggih. Akhirnya kali Kanjeng Nabi dijuluki pasangan surgawi. Kowe nek pengen roh pasangan surgawi ya nonton niku lho. Nonton iku lho, arek wedok iku karo wong lanang iku jenenge Kanjeng Nabi. Cuma ini pasangan surgawi sing sifatnya rada guyon. Akhirnya suatu hari bojone ini kali bojone ini ngomong-ngomongan, "Dik, sampean ngerti kenapa Rasulullah mengatai kita ini pasangan surgawi?" Gak ngerti gitu. Apa? Ya karena isinya penduduk surga itu kan orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang sabar. Yo, aku sing sabar oleh sampean gitu. Sing wedok, aku oleh sampean kan kudu ngecakno sabar. Iya, Dik. Aku oleh sampean ku yo syukurku luar biasa. Jadi di pasangan surgawi katanya Kanjeng Nabi. Itu ono wedok wayu oleh bojo welek. Jadi sing wedok kan mau nggak mau kan harus bersabar. Sing lanang yo syukure luar biasa. Wong kelas aku, rupaku ngene kok bojoku ayune ngono tuh. Jadi setiap hari itu perasaan syukur meliputi hatinya si suami, perasaan sabar itu meliputi hatinya si istri. Nah, wong sing syukur, wong sing sabar kan ya penduduk swarga iki sini kan iku. Tapi nek kula jenengan dikon milih no ya wah enak sing jalur syukur, Pak. Seneng jalur sabar. Tapi sama-sama sifatnya penduduk surga nih, sabar syukur. Cuma kula jenengan sedaya kadang-kadang kan milih kebaikan itu ya ono angkuwe. Kita itu kadang-kadang memilih jenis kesalehan itu ada keangkuhan terselubung. Pengen amal apik iku sing keren-keren. Aku iki pengen dadi wong apik, Pak, iso berangkat haji, iso nyumbang masjid. Itu kan amal-amal baik tapi kan keren. Padahal orang ditakdir menjadi orang melarat, mangane dikai wong, terus mangane jaluk-jaluk dikai wong, dibantu wong liya. Tapi dia sabar, itu juga penduduk surga. Cuma kita kan nggak siap kadang-kadang kon milih ndi? Podo-podo dalanan swarga.
milih endi dadi wong sugih, loman, nyumbang masjid, nyumbang madrasah, yo iso umroh bolak-balik, karo wong melarat sabar dengan ketentuannya Allah. Oh ya jelas milih sing sugih Pak, kan keren. Nah, itu makanya ketika sudah melakukan kebaikan saja itu kita tuh dianjurkan untuk istighfar, Jari ini Rabi'ah Al-Adawiyah itu istighfaruna yahfadu ila istighfar. Jadi mari ngelakoni apik dianjurkan untuk istighfar. Soalnya apa? Kadang-kadang jenengan milih apik itu ya ora mergo apike iku, mergo ana kerene barang. Ada orang bangga, saya mengajar di satu institusi. Ini kan kok amal soleh ini, menyebarkan ilmu. Oh iya, sampean kok ditakdir menjadi pengajarnya, kan keren. Nah, umpama jenengan ditakdir menjadi muridnya yang mendengarkan, itu siap enggak gitu. Nah, padahal jaraknya jauh loh Pak. Jadi al-fakir as-sabir afdalu minal ghani syakir. Orang miskin yang sabar, itu masih lebih utama daripada orang kaya yang banyak bersyukur. Jadi al-fakirus sabir afdalu minal ghani syakir. Orang miskin yang sabar itu masih lebih utama daripada orang yang kaya dan syukur. Cuma yo niku wau nggih. Siap enggak? Wong ditakdir melarat terus disio-sio wong ku ya mboten enak. Makanya ketika Rasulullah ditanya salah satu sahabat itu, ya Rasulullah, jenengan itu kan afdalul khalqi, jadi manusia termulia, kira-kira ono enggak teng swarga sing ndisi jenengan? Jadi sahabat itu takoke ya aneh-aneh, jenengan itu manusia terbaik Kanjeng Nabi, tapi kira-kira ono enggak teng swarga itu sing ndisi jenengan? Jawabe Kanjeng Nabi ono, terene ono. Dadi yaitu abdun mamluk. Engko sing dhisiki aku nang swarga iku wong sing ditakdir dadi budak. Dadi wong orang beriman yang ditakdir dadi budak. Kan ada riwayat jadi ketika Kanjeng Nabi teng swarga niku kan nang swarga wis ana gapyake Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Jadi tiang-tiang melarat, tiang-tiang sing teng donya niku uripe niku rekoso, Pak. Mengki teng akhirat niku nggih balesane kok luwih akeh timbang sing teng donya istilahnya mendapat bagian. Loh, Pak, Bilal bin Rabah kok nyelip Abu Bakar As-Siddiq, kok nyelip Umar bin Khattab. Loh, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab niku kan ngonangi kejayaan, ya. Pernah menjadi khalifah, dihormati banyak orang. Tapi nek Bilal ini kan mboten ngrasakno blas kok teng donya niku. Wis ditakdir jadi budak. Budak niku kan koyo barang lho, Pak. Jadi terserah majikane. Ditakdir jadi budak. Ketika sudah masuk Islam, itu ya tetap uripe iku enggak pernah ngerasakno enak teng donya niku. Sampai ketika Fathu Makkah, ketika tiang Arab ini kan angkuh-angkuh Pak. Jadi ketika Fathu Makkah, terus Kanjeng Nabi ngutus Bilal naik ke Ka'bah, Niku wong Arab sing lagi masuk Islam ono sing ngomong ini. Untunge bapakku wis mati. Untunge bapakku wis mati. Gak roh ana gagak munggah nang Ka'bah. Jadi wong Arab kan angkuh-angkuh Pak. Jadi harga dirine kan ngoten. Untunge bapakku kok wis mati. Gak sampai ngonangi ana gagak kok munggah nang Ka'bah. Jadi Bilal waktu naik ke Ka'bah itu dikomentari gagak munggah Ka'bah. Jadi saurip-uripe saumur-umure ndak pernah
ditakdir merasakan kenikmatan duniawi. Dan nah, orang-orang seperti itu nanti di akhirat itu balasannya juga semakin banyak, balasannya semakin banyak. Pengamal apik ini kan koyok saldo ini jenengan teng anu niku Pak, teng bank. Nek teng donya niku wis dinikmati ya di akhirat ya ndak begitu banyak lagi gitu. Nggak begitu banyak lagi. Jadi itu maksudnya seandainya bukan karena nafsu atau syahwat, maka jarak antara kita dan Allah itu sudah sangat dekat sekali. Laula maya dinun nufusi mata haqqaqa sairus sairin id la masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka walaqit ata bainaka wa bainahu hatta tamkuwaha uslatuka. Jadi seandainya tidak ada syahwat dan nafsu, maka jarak antara kita dengan Allah itu dekat sekali. Makanya orang yang berjalan menuju Allah, orang yang berlari menuju Allah itu artinya orang yang melewati atau berjalan menaklukkan nafsu-nafsu itu tadi. Jadi ini as-sairu ilallahi ta'ala huwa qita'un aqabatun nafs. Wallahu alam bisawab, mugi-mugi wonten guna lan manfaate. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.